Shalom Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda dan seluruh jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan program Gemar Gerakan Baca Alkitab rutin melalui channel YouTube GSJA Peniel Surabaya Indonesia maupun yang sedang mendengarkan melalui audio yang telah dibagikan oleh Bapak Gembala di dalam aplikasi WhatsApp. Hari ini tanggal 17 Juni 2023 izinkan saya untuk boleh sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang telah saya renungkan dan kiranya boleh menjadi berkat dan pembelajaran bagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda, begitu juga bagi saya pribadi. Puji nama Tuhan, pada hari Sabtu yang cerah ini kita akan membaca di dalam Ibrani ya Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasalnya yang ke-11. Di sini kita akan membahas tentang iman yang sebenarnya, iman yang diperkenankan oleh Tuhan itu iman yang seperti apa Bapak Ibu Saudara. Mari kita membaca dari ayat yang pertama sampai yang ketiga terlebih dahulu. Di sini dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-40 ini Bapak Ibu Saudara itu banyak sekali tokoh-tokoh iman ya, kita bisa katakan seperti itu karena mereka melalui kisah-kisah mereka ini yang telah dicatat di Ibrani 11 ayat 1 sampai 10 ini mereka berhasil mengimani sesuatu janji Tuhan, mengimani firman Tuhan sehingga mereka bisa berhasil akan imannya dan dibenarkan dan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca terlebih dahulu di ayat 1 sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bapak Ibu Saudara, di dalam Ibrani ini itu telah dijelaskan iman yang sungguhnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di luaran sana, di media-media, di influencer-influencer dan bahkan pembicara-pembicara di luaran sana itu banyak yang menyalahartikan, menggunakan iman ini sebagai senjata, sebagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, untuk memenuhi keinginan pribadi Bapak Ibu Saudara. Misalkan seperti katakanlah saya, kita ambil contoh saya ketika jalan-jalan ternyata melihat suatu mobil mewah, Lamborghini Aventador misalkan Bapak Ibu Saudara, mobil sport dua pintu. Saya lihat, wah saya kepingin Bapak Ibu Saudara, lalu saya pegang mobil itu, set. Dengan iman, saya akan memiliki mobil ini. Mobil ini akan menjadi milikku hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh iman. Haleluya, amin. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Untuk memenuhi kebutuhan keinginan pribadi saya. Dan contoh lagi misalkan satu pemudi gitu kan, anak muda yang cewek ya Bapak Ibu Saudara, melihat artis Korea, sangat suka dengan artis Korea, sehingga suatu saat dia membawa foto artis Korea boyband yang sangat tampan, rupawan dan gagah pemberani ini, dipegang fotonya lalu berdoa dengan iman, saya akan menjadi istrinya artis ini, artis ini akan menjadi suami saya dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, seperti itu. Nah di situ Bapak Ibu Saudara, menjadikan suatu iman ini menjadi suatu jalan senjata untuk mendapatkan sesuatu, untuk memenuhi nafsu pribadi kita Bapak Ibu Saudara. Nah ini adalah suatu hal yang kurang tepat Bapak Ibu Saudara dan kurang diperkenankan oleh Tuhan. Meskipun Bapak Ibu Saudara memang untuk kita menaruh suatu harapan, kita memerlukan iman itu untuk menaruh suatu harapan itu juga tidak sepenuhnya salah Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam ayatnya yang pertama tadi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah jadi adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita berharap kita mempunyai iman itu juga baik Bapak Ibu Saudara, tetapi jangan sampai menggunakannya sebagai untuk sesuatu keinginan nafsu pribadi dan keegoisan kita sendiri, keegoisan kita semata Bapak Ibu Saudara. Misalkan saya ingin suatu saat menjadi orang yang sukses, berhasil, saya beriman, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di situ kita juga harus bekerja keras. Tidak hanya semata-mata saya beriman menjadi orang kaya dan supaya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, supaya saya bisa mendonasi kepada gereja-gereja. Saya ingin mendonasi pada orang-orang yang membutuhkan di sekitar saya, orang-orang beriman. Nah, seperti itu. Tetapi di situ kita juga harus kerja keras mewujudkan iman kita ini, harapan kita ini dengan berdoa setiap hari, dengan bekerja keras menabung dan kita melakukan segala cara untuk
mendapatkan keinginan itu dengan cara yang baik pastinya Bapak Ibu Saudara yang diperkenankan Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara di dalam Ibrani ini ya iman ya dijelaskan ya bahwa iman yang sungguhnya yang diperkenankan Tuhan itu adalah ketika kita mempercayai suatu janji Tuhan atau firman Tuhan, nubuat-nubuat yang ada di dalam sini Bapak Ibu Saudara yang ada di Alkitab ini. Di situ barulah kita bisa dikatakan orang beriman yang diperkenan Tuhan ketika kita percaya sungguh-sungguh akan firman Tuhan, akan janji-janji Tuhan yang belum digenapi, yang belum terlihat Bapak Ibu Saudara. Karena tadi ya sudah dikatakan juga dari segala iman adalah dari segala sesuatu yang tidak kita lihat juga Bapak Ibu Saudara. Jadi sama halnya seperti misalkan kita mengerti janji Tuhan akan datang untuk kita datang ke dunia ini untuk yang kedua kali. Nah, di situ kita belum mengerti, kita belum melihat Tuhan akan datang, tetapi kita percaya akan firman Tuhan itu, kita percaya akan janji Tuhan itu, kita beriman Bapak Ibu Saudara akan janji-janji nubuat Tuhan, firman Tuhan yang ada di sini kita percaya, maka di situ dikatakan kita adalah orang-orang beriman yang diperkenankan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat beberapa contoh, mari kita baca di dalam ayat yang ke-7. Karena banyak sekali ya Bapak Ibu Saudara contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab ini kita baca beberapa, yaitu di ayat yang ke-7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang suatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Di sini Nuh belum mengerti, belum melihat adanya indikasi-indikasi banjir bandang yang begitu besarnya. Ia tidak pernah melihat banjir yang seperti itu, dan pada saat itu tidak ada indikasi-indikasi akan ada datangnya banjir. Tetapi melalui petunjuk-petunjuk Allah ini ia taat dan mengimani, akhirnya ia membuat sebuah bahtera Bapak Ibu Saudara. Lagi-lagi dari petunjuk Allah, dari firman Allah, perkataan Allah Bapak Ibu Saudara, bukan karena keinginan Nuh sendiri, tiba-tiba aku kok kepingin punya kapal yang sangat besar gitu kan, kepingin akhirnya bangun, enggak Bapak Ibu Saudara, tetapi melalui petunjuk-petunjuk Allah, ia taat akan petunjuk-petunjuk Allah sehingga dengan iman ia membuat bahtera itu dan akhirnya menyelamatkan keluarganya, dan juga di bagian terakhir dikatakan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa. Lalu Bapak Ibu Saudara, ada juga di ayat yang ke-30 ini ya, 30 ini, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah tembok Yeriko runtuhnya ini tidak serta-merta tiba-tiba mereka ini ya yang dipimpin Yosua ini tiba-tiba pengen menjajah, memuterin itu, enggak Bapak Ibu Saudara, tetapi ada firman di dalam Yosua itu, Tuhan akan memberikan kota ini dan sebagainya. Di dalam Yosua itu kita bisa baca di dalam Yosua pasal yang ke-6 itu telah berfirman Tuhan Allah kepada Yosua ini, kepada tokoh-tokoh yang memiliki iman yang begitu luar biasa ini di sini. Jadi mereka itu mendengarkan firman Allah, mereka melakukan dengan iman karena iman percaya mereka kepada firman perkataan Allah Bapak Ibu Saudara. Allah akan memberikan ke tangan mereka ini tembok Yeriko yang begitu luar biasa megah itu pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Tidak serta-merta karena keinginan mereka sendiri, tetapi mereka percaya untuk mengelilingi 7 kali itu, mereka beriman akan firman Tuhan, akan perkataan Tuhan, maka jadilah tembok itu runtuh dan mereka berhasil Bapak Ibu Saudara. Seperti itu ya. Ada juga dari iman Musa Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan telah Musa itu pada umur yang ke-40 tahun akan kembali lebih memilih ke Israel dengan saudara-saudaranya, dan ia menolak untuk menjadi putri di Mesir, untuk menjadi anak putri Fir'aun ya Bapak Ibu Saudara yang ada di Mesir, berjaya di sana enggak, tetapi karena imannya Musa ia lebih memilih untuk keluar dari Mesir bersama orang-orang Israel, seperti itu karena iman yang telah dinubuatkan pada sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk supaya selalu mengimani, belajar
tentang firman Tuhan, tentang perkataan Tuhan, nubuat-nubuat yang telah ada di dalam Alkitab ini kita percayai, maka Bapak Ibu Saudara dengan penuh iman kita akan benar-benar mendapatkan harapan kita itu. Dan pastinya kita akan diperkenankan Tuhan dan menjadi orang-orang yang berhasil dan bahkan menjadi tokoh-tokoh iman Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara, kiranya pada hari ini Gemar ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita tidak selalu mementingkan keinginan, keegoisan kita sendiri dengan menggunakan iman ini sebagai alat untuk memenuhi, untuk fulfill nafsu kita pribadi saja Bapak Ibu Saudara, tetapi kita lebih bagaimana cara kita memahami firman Tuhan, memahami janji-janji Tuhan, mengerti nubuat-nubuat yang ada di dalam Alkitab ini Bapak Ibu Saudara. Nah, salah satu caranya yaitu dengan cara membaca Alkitab ini rutin Bapak Ibu Saudara, dengan mengikuti program-program Gemar ini, satu sama lain kita sharing kita tentang kebenaran firman Tuhan di sini, kita akan semakin belajar untuk mengerti maksud Tuhan, janji-janji Tuhan, dan juga firman-firman Tuhan yang begitu penting bagi kehidupan kita yang bisa kita imani. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa untuk melaksanakan kegiatan, melanjutkan kegiatan aktivitas kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapak, pada pagi hari ini Tuhan kami telah belajar Bapak bahwa kami ingin memiliki iman yang Engkau perkenankan Tuhan. Kami ingin memiliki iman Tuhan Yesus, percaya kepada Engkau, setiap janji-janji-Mu Bapak, setiap firman-Mu Tuhan, kami percaya dengan sungguh-sungguh Bapa, semua itu akan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami tidak ingin Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu yang egois, yang mementingkan keinginan kami pribadi Tuhan Yesus, mementingkan keegoisan kami, nafsu kami semata Bapa, tetapi kami ingin semakin memahami kehendak Tuhan, semakin memahami firman-Mu, janji-janji-Mu, apa yang Kau inginkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan aktivitas kami Bapak. Kiranya Engkau melindungi, menyertai, Kau buat berhasil setiap apa yang kami kerjakan pada hari ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati, menjagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bisa ketemu lagi di program Gemar selanjutnya. Kiranya semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Tuhan Yesus memberkati.